sampai dunia ini berakhir. Mulai dari pola hidup yang sehat. Manusia cager, artinya bahwa kesehatan warga adalah fondasi utama dalam kehidupan kita. Maka pembangunan harus mengarah pada upaya membangun kesehatan. Maka kesehatan memiliki dua variabel. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah pengobatan. Kerangka berpikir kita hari ini teracuni oleh kerangka berpikir materialisme, di mana kesehatan selalu dipahami dengan obat-obatan. Kesehatan selalu dipahami dengan alat kesehatan. Kesehatan selalu dipahami dengan rumah sakit. Kesehatan selalu dipahami dengan dokter yang memberikan resep, dokter yang mengoperasi. Seluruh kerangka itu, kalau terus-terusan itu menjadi tujuan utama dalam pembangunan, sampai dunia ini berakhir, kesehatan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Kesehatannya bukan berbasis membangun manusia yang sehat, tetapi berbasis proyek kesehatan. Berbasis bisnis kesehatan. Kalau kesehatan sudah menjadi proyek kesehatan dan bisnis kesehatan, maka Pancasila yang kita agung-agungkan sudah terdegradasi dalam materialisme, di mana manusia boleh mengeksploitasi orang lain demi kapitalisasi yang dimilikinya, di mana manusia boleh memiskinkan orang lain demi perusahaannya mendapat keuntungan. Kalau kita konsisten pada konsep Pancasila, kalau pada konsep silih asa, silih asi, silih asuh, maka kesehatan bukan hanya pengobatan, tapi kesehatan membangun manusia yang sehat, dimulai dari pola hidup yang sehat. Pertama, apa manfaat dari olahraga pernapasan ini sendiri sih? Ya, yang pasti itu untuk kesehatan. Jadi ilmu pernapasan ini sangat penting ya, karena melatih diafragma paru. Ya. Itu diafragma paru itu masuknya biomekanik. Ya, jadi sel-sel paru itu bergerak kuat. Ya, itu. Kemudian biolistriknya juga dipacu, karena setiap sel dari tubuh kita itu ada positif dan negatifnya, ada biolistriknya. Kalau nggak ada biolistrik kita nggak bisa hidup, ya. Nah, ini dipacu, ya. Antibodi setiap sel dari paru itu dipacu dengan ilmu pernapasan itu, sehingga mempunyai antibodi yang kuat, imunitas yang kuat, sehingga ketika virus corona ini masuk, dia bisa melawan, yang langsung memang memperkuat sistem pernapasan dan terutama paru-paru ini, karena yang diserang corona ini paru-paru, harus ingat itu, ya. Jadi sekali lagi ada 5 teknik, ya, 5 teknik untuk mengantisipasi corona ini dari ilmu pernapasan. Ingat, ilmu pernapasan itu semuanya keluar masuk lewat hidung. Kalau lewat mulut itu napas emergensi. Karena kalau hidung ini saringannya udah lengkap. Nah, jadi teknik yang pertama itu napas silang namanya. Napas silang. Jadi kita napas silang ini mau secepat mungkin, sekuat mungkin narik napas. Keluar sedikit-sedikit. Ya. Paling kalau udah ada batuk-batuk ataupun gatal-gatal, itu harus cepet gitu. Ya, latihan teknik napas silang ini.
Ini aba-aba tangan saya keluar, kalau ke atas ini narik napas. Kalau keluar napas ini ya turun ke bawah. Jadi harus cepat ya, sekuat mungkin, secepat mungkin. Keluarnya pelan-pelan. Nah, ini terus ya. Jadi kita memperkuat ya sel-sel paru kita. Diafragma paru kita ini diperkuat. Jadi tidak cukup dengan kalau napas biasa tuh lemah ya. Kita harus memperkuat napas dan paru kita ini. Itu yang pertama. Ini ada 5 nih ya. Yang kedua ya itu napas cepat ya. Napas cepat itu kalau dalam bahasa ilmu pernapasannya napas ajag ya. Ajag itu anjing hutan ya. Cuman bahasa Sunda ajag gitu kan. Nah, napas cepat bagaimana? Seperti kayak anjing hutan yang sedang berlari ya? Iya, ya. Jadi secepat mungkin. Mulut tetap ya dikunci, ya. Bahkan lidah dilipat ke langit-langit ini, mulut, ya. Itu yang kedua, napas cepat. Ya. Jadi napas hilang, napas cepat. Yang ketiga, napas dengus. Ya. Napas dengus juga ini bermanfaat. Ya. Itu akan merangsang semua organ-organ pernapasan kita untuk paru. Ya. Jadi kalau napas dengus itu seperti napas kuda kalau dalam ilmu silat ini kan, bela diri. Ambil napas. Nah, ambil. Ya. Ambil. Ambil. Nah, itu napas dengus. Ya. Kayak kuda. Kalau kuda itu kalau mau ngambil power, dia pasti dengus. Ya. Kalau tinju juga, olahraga tinju, setiap bobot pukulan yang diiringi dengan napas dengus, bobot pukulannya lebih kuat. Ini gitu kan? Gitu. Ya. Berarti bisa dikatakan semua ilmu bela diri itu pasti ada ilmu pernapasan. Ya pasti. Ya kalau olahraga bela diri ya yang ingin lebih kuat lagi harus dibarengi dengan ilmu pernapasan. Ya. Gitu. Jadi itu mah sudah alamiah. Jadi itu nomor 3 napas dengus. 2 lagi nih ya. Nomor 4 kan? Nah nomor 4 itu teknik napas tahanan ya. Tahanan ini bahasa Sanskerta, jadi fondasi inti. Jadi nahan napas di bawah ya. Jadi menahan napas setelah mengeluarkan napas. Ini aba-aba, ambil napas, langsung keluarin, tahan ya. Setelah mengeluarkan napas, tahan beberapa saat, berapa hitungan sekuatnya ya. Ambil lagi napas, keluar, tahan, ambil lagi napas, keluar, tahan, gitu ya. Ini napas tahanan. Nah kalau untuk umat Islam itu ada zikirnya ya, untuk konsentrasinya ya. Tapi nanti saya jelaskan pada sesi kedua ya, gitu ya. Kita ini hanya penjelasan umum teknik pernapasannya saja ya. Tahanan. Karena kalau umat Islam konsentrasinya harus selalu mengingat Allah ya. Gitu, tidak boleh kosong kan gitu ya. Gitu ya. Bedanya cuma di situ saja. Yang kelima, ini yang terakhir nih, ya, itu teknik napas payung. Kayak payung, nahan di atas, menahan napas setelah narik napas, ya. Ambil napas, tahan, terus tahan, ya berapa saat, ya berapa hitungan. Nah setelah ya kuat kita nahan napas berapa saat baru keluarin ya. Ambil lagi napas, tahan,
Keluar. Ya. Ambil nafas. Tahan. Keluar. Ya. Nah, itu tekniknya ya, secara umum. Kembali untuk umat Islam, kalau untuk kahanan dan napas payung itu ada konsentrasi. Konsentrasinya harus selalu mengingat Allah. Ya. Nah, ini sebagai penjelasan umum ya. Nanti penjelasan lebih khususnya bagaimana teknik napas dengan mengingat Allahnya ini nanti saya sampaikan pada sesi kedua bagaimana teknik latihan yang benar, yang baik ya. Gitu. Saya belajarnya dari Karuhun, nenek moyang saya sendiri ya. Sunan Rahmat radhiyallahu anhu ya, Kian Santang, oh gitu kan. Nah, ya saya keturunan ya. Jadi saya Getih Siliwangi Sumsum Kian Santang ya. Jadi memang saya mewarisi ilmu nenek moyang Karuhun ini kan gitu ya. Nah, inilah saya sampaikan ilmunya. Iya. Ya, karena Kian Santang ini orang soleh dan mendapatkan nama Islamnya itu Sunan Rahmat radhiyallahu anhu ya. Makanya setiap gerakan konsentrasi itu diiringi dengan mengingat Allah kan gitu. Jadi nanti saya berikan teknik-teknik latihannya. Sampurasun. Bismillah nih ya, di Metro Indah Mall Kota Bandung kita bertekad ya, membuat satu kolaborasi dengan kreasi Nonoman Sunda. Jadi saya Doni Mulyana Kurnia atau DMK, Ketua Umum Gerakan Gubernur Aing Deddy Mulyadi ya, Kang Deddy Mulyadi atau KDM, berkolaborasi dengan kreasi Nonoman Sunda. Insya Allah ya, kita terus kawal program KDM, terutama yang harus betul-betul didukung ini adalah program kesehatannya KDM, kesehatan preventif. Kesehatan preventif, jangan kesehatan itu terus-menerus mengkapitalisasi pengobatan. Ari geus rek paeh kakarak alternatif. Kuduna mah alternatif mah nya keur urang seger bugar nya pilari ya. Cara hidup yang sehat ya gitu ya, jamu nu bener ya. Jadi tong setik-setik obat deui contoh Kang Deddy Mulyadi sehat walafiat, pola hidupnya sehat ya. Itu saja. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagrampes.